Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua dan ibu. Kami dari kelompok 10 dengan saya Winda Wahyudi Dan saya Rintan Cici Rahmadani. Hari ini kami akan menyampaikan sebuah video pembelajaran PPKN dengan menggunakan sebuah model pembelajaran yang menarik. Model pembelajaran ini disebut dengan Problem Based Learning yang biasa dikenal dengan PBL. Nah, apa sih teman-teman kira-kira itu PBL? Nah, PBL itu atau model pembelajaran Problem Based Learning adalah model yang berpusat pada masalah nyata sebagai dasar proses belajar. Artinya, di sini siswa itu diberi sebuah masalah kehidupan sehari-hari terlebih dahulu. Nah, lalu di sini siswa juga diminta untuk mencari solusinya melalui sebuah diskusi dan kerja kelompok. Betul Kak Rinta. Nah, guru itu di sini juga tidak langsung memberi jawaban, akan tetapi juga berperan sebagai fasilitator atau pembimbing mereka. Dengan begitu, siswa bisa belajar berpikir kritis, kreatif, aktif dalam memecahkan sebuah masalah. Ya, betul sekali Kak Rinta. Nah, ada pun nih langkah-langkah dari PBL itu, yaitu ada 5. Apa itu Kak Rinta? Yang pertama itu orientasi pada masalah. Yang kedua ada mengorganisasi siswa dengan untuk belajar. Yang ketiga membimbing penyelidikan kelompok atau sebuah individu. Nah, yang kelima ada apa saja nih Kak Linda? Ada menganalisis dan mengevaluasi proses. Salah itu Kak Linda. Keempat, maaf ya teman-teman, Keempat, yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil kerja. Lalu ada yang kelima nih. Nah, yang kelima itu ada menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Oke, selanjutnya di sini kami akan menjelaskan tentang penerapan model pembelajaran problem based learning ini dalam pembelajaran PPKN di sekolah dasar. Adapun contoh penerapan ini seperti apa sih Kak Linda? Nah, jadi contoh dari materi, misalnya nih dari materi pembelajaran PPKN ini dengan proses PBL ini, itu contoh materinya itu ada hak dan kewajiban sebagai warga negara di kelas 5 SD di teman. Nah, misalnya nih, Kak Rintan gimana itu contohnya? Misalnya nih, yang pertama tadi kan tentang orientasi kan. Berarti di sini guru tuh memberikan sebuah masalah seperti contohnya di sebuah kampung ada warga yang tidak ikut kerja bakti atau gotong royong seperti membuang sampah sembarangan. Itu bisa menjadi sebuah masalah dalam pembelajaran, bisa dijadikan sebuah masalah yang akan dibahas. Nah, apa sih akibatnya dan bagaimana cara mengatasinya? Di situ nanti siswa akan melakukan sebuah perdiskusian tentang masalah tersebut. Betul sekali Kak Rintan. Nah, lalu siswa itu juga kemudian berdiskusi nih teman-teman dalam kelompok, yaitu dengan mereka itu untuk mencari informasi dari buku dan sumber lainnya dan menyusun solusi-solusinya. Lalu nih Kak Rintan, Lalu mereka tuh akan memahami bahwa setiap warga memiliki hak atas lingkungan yang bersih, tetapi juga memiliki kewajiban menjaga kebersihan dan ikut kegiatan masyarakat. Jadi setelah itu apa lagi Kak Linda? nah setelah itu setiap kelompok itu teman-teman akan mempresentasikan nih hasil dari diskusi mereka di depan kelas. Nah, setelah kan kita tadi sudah membahas langkah-langkah ini, lalu dalam PBL ini juga ada manfaatnya nih Kak Rita. Nah, kira-kira apa itu Kak Rita manfaatnya? Wah, makin menarik aja ya Kak Linda. Ya, menarik sekali. Jadi manfaat di model pembelajaran based learning itu, yang pertama dia dapat membantu siswa untuk lebih aktif, kritis dan bertanggung jawab dalam memahami nilai-nilai kewarganegaraan. Adapun manfaat-manfaat yang lainnya, apakah Kak Linda tahu Kak Linda? Nah, jadi dari segi diskusi Kak Rita tadi itu ada juga nih manfaatnya. Jadi mereka itu teman-teman tidak hanya belajar untuk teori saja, tapi mereka itu juga akan mengasah kemampuan mereka serta menyelesaikan masalah yang nyata di lingkungan mereka kelak atau nantinya. Nah, lalu dengan PBL ini pembelajaran itu akan lebih menjadi hidup dan lebih bermakna. Wah, bagus sekali ya manfaat dari PBL ini dalam proses penerapan pelajaran di mata pelajaran PPKN. Jadi dari manfaat yang telah kita
mungkin ini bisa menjadi model pembelajaran yang sangat menarik, bukan? Betul sekali Kak. Karena ini bisa dibilang kan berbasis masalah, sedangkan di pembelajaran PPKN itu banyak sekali kan permasalahan-permasalahan yang bisa kita ambil untuk yang dibahas siswa untuk mereka berpikir kritis, ya betul kan? Jadi mungkin dari awal tadi kita sudah membahas terkait apa itu PBN, langkah-langkahnya, manfaatnya, serta contohnya. Jadi mungkin dapat kita simpulkan nih seperti yang Aprika katakan tadi bahwa pembelajaran PPKN dan model pembelajaran PPKN ini pasti akan sangat baik atau berguna bagi anak SD untuk kedepannya dan serta implementasi mereka dalam kehidupan sehari-hari mereka. Baiklah, mungkin dengan video pembelajaran ini dari kami, dari saya Widya dan Kak, Saya Cici Rahmadani tentang model PBL ini, maka kurang dan lebih dalam pembahasan ini kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata kami, Assalamualaikum warahmatullahi